Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas soal modifikasi salah satu YouTuber terkenal yang mana dia adalah seorang pengajar drifting. Nah, nanti kita akan langsung bahas sama orangnya langsung untuk bisa tahu apa aja yang sudah dia lakukan terhadap BMW E30-nya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Sekarang kita langsung sama pemiliknya nih, Mas Akbar Rais. Apa kabar, Mas? Baik. Selama kita nggak ketemu nih. Iya, lama banget nggak ketemu. 10 abad kayaknya kita nggak ketemu. Nah, Mas. Yes. Kita kan lagi di depan mobilnya Mas Akbar. Iya. Soal, mau nanya dulu deh, kenapa sih miliknya E30 nih sama Mas Akbar sendiri? Sebenarnya Mas Akbar sendiri kan dikenal banget di tanah air nih sebagai drifter gitu ya, drifter. Tapi kenapa sih masih pengen punya E30 kayak gini nih, Mas? Oke, jadi kalau E30 tuh sebenarnya ada historical ya. Yang pertama mungkin karena ya lo tahu ini mobil pertama gua gitu kan. Nah, basically karena mobil pertama itu kan biasanya punya hubungan ya gitu. Maksudnya ya pengen aja gitu punya jadi sejarah gitu kalau pertama kali kenal mobil ya E30. Di mobil ini. Bener, gitu ya. Nah, dari kan waktu memang kita berdua sebenarnya udah kenal cukup lama nih ya. Dan dulu memang kenal kita bareng-bareng gara-gara pakai E30, sama-sama pakai E30. Dan sekarang ini tapi Mas Akbar nih kita ngelihat soal modifikasi. Kita bakal bahas soal modifikasinya. Tapi sebelum ke bagian mesin, karena bagian terpenting dari mobil ini nih, karena sebagai seorang drifter juga pengen punya mobil E30 kayak gini, tapi yang mumpuni lah untuk digunakan. Tapi itu ada alasannya kok nanti. Oke. Kita ngebahas soal eksteriornya nih. Ini mobil eksteriornya klimis total. Boleh ceritain nggak? Udah diapain aja nih? Kayak dari body kit, kayaknya nih banyak banget nih ya. Eksteriornya dulu. Jadi sebenarnya basicnya itu eksteriornya itu kita memang ngecat, dan kalau misalnya lo tahu ini warnanya awalnya kan warnanya bukan kayak gini. Ya kan? Sempet dicat di warna merah, tapi merahnya agak kayak cabe-cabean gitu kan. Fail lah kalau color code-nya ya. Nah, habis itu kita ke wet gloss waktu itu, dan kita minta untuk bikin warna E30 M3. E30 M3. Jadi kode warnanya ini punyanya E30 M3 nih, ya, merahnya ini. Benar. Oke, emang sebenarnya sih gue pengen gitu kayak orang lain gitu ya, kita ganti misalnya dijadiin wagon gitu ataupun dijadiin coupe gitu ya. Cuman balik lagi kalau misalnya kita mau ngerubah ini ya bisa aja, bukan nggak bisa. Tapi kita pengen ngeliatinnya kayak kan balik lagi kan punya historical sama mobil E30 sedan gitu. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya memilih tetap dipakai 4 pintu, biar someday ketika ngelihat mobil ini lagi gue tahu gue mulai dari mana gitu. Nice banget nih value-nya nih. Sekarang kita udah ngobrolin cat. Kalau body kitnya sendiri ini pakai apa sih, Mas Akbar? Body kit ini Zender. Body kitnya Zender. Dia add-on ya modelnya ya. Benar. Jadi body kitnya dari depan, ke samping sama belakang, benar. Menarik. Dapat di mana, Mas? Masih begini-ginian nih. Nah, ya itulah, lo lebih tahu lah, kita nyari di komunitas sih yang pasti. Komunitas ya. Dari komunitas sih. Fittingnya pas karena peruntukan untuk dia. Sebenarnya agak berubah. Kalau misalnya lo lihat di sini bawahnya tuh kalau Zender itu lurus banget. Kalau ini agak senyum. Agak jendol ke depan agak jendol ke depan. Itu karena ada intercooler di dalam sini. Nanti kita akan lihat. Karena mesinnya udah bukan standar nih. Iya, karena ada intercooler jadi dia depannya agak sedikit maju, dan kalau dilihat dari depan tuh kayak senyum. Kalau Zender kan lurus kan? Iya, benar. Kalau ini kelihatannya kayak senyum gitu. Jadi kayak mobilnya Cars ya? Iya, kayak mobilnya Cars, benar. Oke. Dari eksterior. Nah, tadi udah ngebahas. Kalau ngecatnya sendiri habis berapa, Mas? Ngecat, jadi kita ngecatnya itu mungkin kalau cuma catnya sekitar 65-an ya, 65 juta. Itu ya memang hitungannya restorasi, termasuk ropot. Iya, benar. Kita dikerok habis, ya kan, sampai tinggal plat, baru dicat. Lalu setelah dicat itu di coating. Di coating juga. Nah, coatingnya itu kebetulan Wet Gloss tuh punya produk sendiri. Dia tuh memang yang coatingnya bukan kayak yang nano seramik gitu, jadi coatingnya kayak pernis. Dia memang sistemnya spray aja ya. Nah, kalau pernisnya tuh sekitar 90 juta. Itu in total? Enggak. Jadi 65 ditambah 90 lagi? Nah, basically kenapa ini mahal? Karena
kalau cat yang biasa kan pasti ada kulit jeruk kan. Nah, kenapa akhirnya kita mau coba cari yang berbeda? Ini kalau dilihat tuh kayak kaca gitu loh. Iya, flat banget ya, benar-benar ya. Bukan kayak originalnya mobil gitu. Karena kan ya kita pengen berbeda lah. Betul. Oke. Kalau body kitnya sendiri berapa, Mas? Lupa. Waduh, bisa aja bilang lupa. Mahal ya? Sekitaran segitulah pokoknya ya. Cukup, soalnya emang body kitnya E30 ini cukup udah sulit banget dicari sih emang. Bener. Jadi harganya sendiri pun kalau hoki ya bisa di bawah juta, tapi kalau nggak hoki ya di atas 15 juta juga ada kemungkinan banget kayak gitu ya. Oke, kalau eksterior depan kayaknya udah itu aja ya. Yes. Kita sebelum ke samping lihat mesinnya dulu dong. Boleh. Nah, bingung kan pas buka mesinnya ternyata mesinnya nggak BMW nih. Oke, pasti ada di balik cerita kenapa Mas Akbar menggunakan mesin ini tuh gimana sih ceritanya, Mas? Jadi gini, dulu ceritanya... Sorry, boleh gue potong dulu. Ini ceritain mesinnya apa ya nih, Mas? Ini mesinnya Silvia S15. Silvia S15. Yes, jadi kode mesinnya adalah SR20 DT. SR20 DT. Dia berapa sih nih, Mas? 2000 turbo. 4 silinder turbo ya? Yes, benar. Oke, kenapa tuh? Jadi gini, dulu waktu awal-awal kita terjun ke dunia drifting, terus kita pakai, waktu itu gue masih pakai 30 kan. Terus tiba-tiba gue cobain Silvia punya temen gue waktu itu, mesin ini. Wah, pertama kalinya gue ngerasain mesin turbo dan enak banget. Oke. Jadi dulu tuh sempat ngucap kayak someday mobil ini akan gue ganti mesin SR20 DT. Dulu banget zaman gak punya memang duit. Pada saat itu pakai 30 memang sudah bercita-cita dengan sudah mesin cita-cita. ini. Jadi kayak sebuah cita-cita kayak gue mau pakai mesin ini deh gitu. Oke. Nggak usah terpaku sama BMW-nya, tapi emang karena udah cita-cita ya. Pokoknya mobil ini emang dibentuk karena cita-cita. Cita-cita, bener. Jadi mesin ini gitu, waktu gue cobain pertama kali, gue langsung jatuh cinta sama mesin ini. Oke, dan memang ternyata di body compact ini pas banget mesinnya ya. Bener. Oke. Jadi terbentuklah itu. Awalnya gara-gara kita ngucap aja. Jadi pada zaman dulu mungkin sekitar belasan tahun yang lalu, someday nya 30 gue harus pakai mesin SR20 nih. Dan enak banget kejadian nih ya. Dan alhamdulillah kejadian. Oke. Dari mesinnya sendiri nih, sebenarnya harga mesinnya sendiri berapa sih, Mas? Dulu waktu beli harga mesin itu sekitar 20-an ya, 25 deh kalau nggak salah harga. Gearbox itu ya? Iya, mesin dan gearbox. Oke, tapi itu dalam keadaan standar? Dalam keadaan standar, benar. Nah, mesin ini udah ditweak lagi dong? Udah, jadi pistonnya udah diganti, terus sebenarnya secara dalamannya, internalnya udah kita ganti semua, kecuali camnya masih pakai standar. Oke, internalnya nih udah full aftermarket semua? Full aftermarket, udah Forge sebenarnya. Performance ya? Udah performance, cuman memang belum kita setup mobilnya untuk performance. Oke, jadi masih bermain aman. Iya, jadi konsepnya itu waktu pas gue bangun mobil adalah yang penting ini jadi mobil dulu. Jadi mobil kan lo bisa jalan, nggak ada problem, AC dingin, ya kan, nggak mogok-mogok. Bisa setelah kemana-mana. Iya, setelah itu baru kita upgrade. Nah ini sebenarnya udah basicnya udah siap gitu. Jadi kalau kita bangun rumah, kuda-kudanya udah siap buat 2 tingkat gitu. Tapi kita masih 1 tingkat dulu. Oke. Tapi ya secara performance udah. Dari internal mesin sendiri itu piston semuanya, piston yang dirubah sih sebenarnya cuma piston, terus juga baut-baut ERP. Baut headnya itu ya. Sama packingnya kita ganti yang lebih bagus gitu kan. Oke. Menghabiskan biaya berapa tuh mengupgrade mesin ini? Di luar turbo ya berarti ya? Iya, di luar turbo. Lumayan sih, kurang lebih ya bangsa hampir 30 lah ya. 30 juta hampir ya? Hampir 30. Maksudnya itu udah kita kurang lebih ya untuk di internal mesin itu 30-an. 30 juta ya. Oke. Setelah internal mesin, apa lagi Mas yang dirubah di sini? Banyak. Terus selain internal, kita juga ngerubah cooling system. Oke, cooling system. Kita bikin radiator yang lebih gede. Aluminium ya, 4-ply. Iya, 4-ply. Karena mesin SR ini kalau panas ini ringkih. Gitu. Oke. Jadi nggak main-main deh urusan cooling system nih ya. Untuk urusan cooling system kita nggak main-main deh, karena daripada kita problem ya kan, mendingan kita ngebuang satu mesin ya jadinya kalau sampai kenapa-napa ya kasarnya ya. Iya. Terus juga turbonya kita pakai ini turbonya 2JZ basicnya. Standarnya 2JZ. Standarnya 2JZ. Jadi dari turbonya SR ini lebih gede sedikit. Cuman kita mau ngerubah lagi step berikutnya. Headernya udah ada, tinggal nunggu turbonya. Jadi kebetulan turbonya kita impor. Tapi karena
beli bekas ya. Ya kan agak susah masuknya. Oke. Barangnya udah ada di Malaysia, udah ada barangnya, tinggal bawa ke sini. Urusan masuk ke dalam ke Indonesia aja ya. Karena Malaysia kan juga lagi lockdown kan. Jadi kita nggak bisa. Betul. Gitu. Oke, jadi secara mau upgrade-nya nih rencananya adalah ganti turbonya nih ya. Ganti header turbo. Jadi turbonya akan di atas. Lebih kita akan ngelihat estetika ruang mesin. Jadi memang ini yang belum gue selesaikan project ini. Oke, ruang mesin memang ruang mesin benar untuk penampilan ya. Intinya pokoknya yang penting jadi mobil dulu. Nah, baru ntar penampilannya kita rubah. Oke. Dari cooling systemnya sendiri, ini custom made Mas berarti? Iya, ini kita custom made intercoolernya. Intercooler sama radiatornya juga ya? Intercooler radiator ya. Radiator, kalau intercoolernya kita pakai punya bawaan Nissan. Oke, dan ukurannya ternyata bisa fit di 30. Bisa fit di 30. Potongan sedikit aja ya. Iya, benar. Oke. Menarik banget. Nah, deh. Sekarang kita bicaranya langsung grand totalnya aja. Kalau ngebangun E30 untuk pengen dipasang mesin ini tuh kira-kira habisnya berapa sih dengan keadaannya? Cukup seperti ini deh Mas, spending berapa? Jadi mungkin awalnya gini nih, banyak orang yang ketika mau modifikasi mereka ngelihat patokan nih. Jadi gua kayak dulu gua datang ke bengkel, gua mau ganti mesin SR20, berapa biayanya? Dia akan jelasin nih. Oke, lo beli mesin standar misalnya 25 juta. Mungkin terus itu udah include wiring lah, udah apa? Biasa. Bengkel kan selalu menjanjikan manis-manis. Hati-hati teman-teman. Awalnya gue begitu ya udah, ya kan tiba-tiba nambah ini, nambah ini, akhirnya nambahnya jadi banyak. Jadi kalau buat gue, ketika kita mau masukin mesin ke body kayak sekarang kan kita ini beda agama ya. Dari BMW ke Nissan. Dengan Nissan gitu ya. Di luar dari harga mesinnya sendiri banyak banget yang harus dikerjain. Contohnya dari gearbox ke gardan. Itu tidak akan pernah ketemu. That's why akhirnya gue tahu kenapa banyak E30 yang ganti mesin, mereka nggak bertahan lama. Karena posisi gardannya E30 itu nggak center. Si bonggolnya itu tidak center. Dia agak seingat gue dia agak geser ke kiri. Nah, jadi itu yang menjadi PR gue selama 2 tahun. Akhirnya gue ngedevelop mobil ini lebih tepatnya, bukan mesinnya. Jadi pada saat kenapa gue selalu bermasalah, karena nggak center itu ngerusak mesin kan jadinya. Ya dia menghasilkan vibrasi. Bener, vibrasinya terlalu besar. Berlebihan ya. Akhirnya kalau mau dibilang berapa totalnya ya, gue bisa bilang totalnya ya lu bisa beli mobil baru. Untuk sampai mesin terpasang ya di luar ngecat dan lain-lain ya berarti ya? Iya. Oke. Ya pada saat itu karena gue banyak research kan, jadi betul. Mungkin belum ada yang ngerjain ini juga ya soalnya pada saat itu ya. Jadi, mungkin kalau sekarang lebih banyak. Sekarang mungkin udah karena udah banyak yang udah ngerjain, jadi mungkin udah lebih tahu. Oke. Dan tipsnya dari Mas Akbar sendiri untuk ngebangun mobil ini maksudnya dengan mesin ini nih apa? Yang pasti reinforced chassis ya. Pasti. Ini ya. Kalau yang pertama adalah karena powernya berubah total nih ya. Sangat berubah. Terus yang kedua sistem pengereman. Iya. Sistem pengereman mobil yang kayak mobil tua gitu kan. Dikasih yang mobilnya cuman bawaannya kan 103. Iya, betul. Iya, 103. Sekarang kalau diganti ini kan standarnya aja 220. Udah beda banget dong. Udah beda banget hampir kan. Kali dua. Jadi kita mesti merubah sistem pengereman. Dan emang E30 sendiri dikenal sistem pengeremannya ini agak payah sebenarnya kan, benar. Makanya itu dia kenapa penting banget. Itu paling penting ketika kita mau ganti mobil lebih kencang. Jadi jangan berpikiran yang penting gue pakai mobil kencang, rem pakai standar. Nah, itu udah salah banget tuh. Nyawa lo di situ. Bener. Gitu ya. Apalagi kita modifikasi. Bukan bikinan pabrik tapi bikinan manusia gitu kan. Oke, siap. Paling yang terakhir itu tadi yang gue bilang di subframe belakang itu terkadang memang secara kasat mata tidak kelihatan, tapi kalau kita ukur secara detail baru ketahuan. Oke, berarti urusannya sistem pengereman, reinforced chassis dan juga urusan gardan belakang kalau bener yang ngebangun ya. Ya udah, dari ngebahas mesinnya sekarang kita bahas eksteriornya lagi nih, bagian samping ya. Yuk. Sekarang kita di bagian sampingnya nih. Mau nunjukin dulu nih kalau pasangannya si side skirtnya di bagian samping si Zender ya tadi ya? Zender. Jadi side skirtnya nih add-on sampingnya. Kita sekarang ngebahas soal kaki-kakinya dulu deh nih Mas Akbar. Kaki-kakinya sendiri otomatis kan di-upgrade juga nih. Dia tetap pakai E30 atau enggak? Masih pakai tetap E30. Tetap E30 masih pakai tetap E30. Tapi shock ganti udah gitu. Kita udah pakai coilover. Ya karena kan peruntukannya memang mobil ini kan jarang saya pakai dan mungkin sesekali saya ikutan morning run gitu kan. Jadi kita udah ganti coilover. Terus juga kita setnya street.
karena nggak mau terlalu keras juga kan. Terus juga sistem pengereman tadi kan udah dilihat, kita udah ganti big brake kit juga. Big brake kit. Dan ini menariknya sampai belakangnya, karena bawaan mobil ini tromol kan belakangnya kan bener, ya. Iya. Itu konversinya lumayan tuh, kayaknya belakang agak ribet tuh. Lumayan ribet, jadi butuh waktu beberapa hari buat bikin disc brake yang di belakang ini. Kalau depan sih no problem ya, tinggal bikin bracket dan kawan-kawan. Cuman pada akhirnya gue mengorbankan rem tangan. Itu dia penyakitnya di E30 tuh, kalau mau urusan rem tangan jadi hilang ya? Ya, jadi supposed to be next-nya adalah kita bikin double kaliper. Kita tambah kaliper satu lagi buat rem tangan di dalam mobil. Nah, Mas, boleh ceritain kalau coilovernya sendiri pakai apa nih di sini? Kalau coilover ini yang sekarang ini saya pakai ISC. ISC coilover karena memang basically secara rebound itu udah cukup banget untuk mobil ini ya. Dan dia tersedia banyak pilihan pairnya. Spring rate-nya jadi kita bisa menyesuaikan benar. Oke. Iya sih ini. Tapi kalau nggak salah depannya 30 agak ribet dengan urusan kenakal tuh ya. Yes, ngelas gitu-gitu benar. Belum tersedia yang langsung. Yang langsung. Jadi memang harus sedikit dimodifikasi depannya, dan kita juga ada tambahan di depan itu ada adaptor, kita sebutnya angle kit. Apa tuh kegunaannya? Jadi angle kit itu bisa nambah angle mobil lebih banyak. Yang pertama, terus yang kedua tuh ngurangin steering angle itu maksudnya. Iya, steering angle. Ngurangin radius steer. Gitu. Mungkin kalau di mobil biasa kita satu kali putar gitu ya, dia 40 derajat. Misalnya ya. Iya. Kalau ini kita ini bisa nambah sampai misalnya 50. Memaksimalkan itu. Memaksimalkan, tapi radiusnya tetap tidak berubah. Steeringnya jadi kita belokin sedikit, dia keluarnya agak lebih banyak. Jadi secara handling supposed to be ini akan lebih enak dan lebih mudah. Oke. Nah, itu dari mana tuh barangnya, Mas? Apa bikin sendiri? Enggak, kita impor dari teman di Amerika. Kebetulan. Impor dari Amerika. Karena dia udah bikin 3D desainnya dan udah proving lah kalau kita mau bikin lagi, kayaknya terlalu lama. Jadi mendingan kita beli dari luar. Nah, sekarang boleh ceritain dulu berapa nih masing-masing harganya, mulai dari coilover, rem, terus sama si steering angle kit tadi itu. Kalau coilovernya sendiri waktu dulu belinya masih nggak terlalu mahal ya, sekitar 13,5 ya. 13,5 kita bisa custom spring rate. Sesuai keinginan ya. Sesuai keinginan. Terus kalau angle kitnya itu sampai di Indonesia kurang lebih 7 juta lah. 7 juta ya. Udah include pajak ya. Include pajak dan lain-lain. Dan untuk remnya sendiri nih kebetulan ini 4 pot, 6 pot. 6 pot yang depannya ini 4 pot, 4 pot ya. Ini 4 pot karena kita masih mau pakai ring 17. Dan kita nggak mau lebih dari gede dari itu, karena menurut saya pribadi kalau mobil E30 pakai lebih dari 17 tuh udah agak terlalu over ya. Udah agak terlalu over. Jadi 17 tuh udah yang paling pas lah gitu. Jadi kita pakainya 4 pot. 4 pot. Remnya belakang. Iya, depan belakang sama 4 pot. Berapa nih harganya untuk remnya sendiri? Untuk remnya sendiri harganya lumayan murah karena ini juga satu brand baru juga ya. Dan basically ini adalah HSR Wheels. Dia bikin sekarang dia bikin produk big brake kit. Jadi kita pakai itu. Jadi harganya masih affordable lah. Gitu. Iya, nggak nyampe berapa itu? Nggak nyampe 20 juta, sekitar belasan. Iya? Belasan untuk satu set. Untuk satu set. 2 buah ya kiri kanan. 2 buah kiri kanan. Berarti depan belakang sekitar hampir mencapai 40 kurang lah ya. Iya. Oke, menarik banget. Dan pemasangan di E30 plug and play juga. Apa ada perubahan bracket? Untuk yang di depan plug and play, yang belakang kita harus modifikasi ya. Tapi gue juga sedikit amazed ya, ternyata rem yang notabene bukan rem yang bagus gitu, bukan merek yang bagus yang udah dikenal lama bermain di rem. Ternyata rem ini juga bagus banget ternyata setelah kita coba. Memang fungsinya juga bukan hanya buat gaya ya. Iya, bukan hanya buat gaya, benar. Menarik banget. Nah, tadi udah ngebahas semuanya. Sekarang velgnya sendiri nih. Settingan velgnya sendiri nih pakai apa sih, Mas? Kita pakai Apex di sini ya. Ini ring 17, offsetnya 20, lebarnya 8. Offset 20, lebar 8. Pas banget setupnya di E30 nih ya. Lumayan. Tapi kalau di belakang ini agak berubah karena itu ya. Karena kita ada adaptornya si rem ya. Ada adaptornya si rem, jadi dia agak keluar. Tapi memang depannya sebagusnya sih harusnya dikeluarin sedikit lagi. Cuman kita masih belum kita belum mau pakaiin adaptor atau mau pakaiin spacer ya. Jadi kayaknya nanti nextnya lah kita akan ganti velg lagi juga ya. Oke, menarik banget nih settingannya. European banget soalnya Apex ini velg lagi booming juga nih. Benar. Oke. Di bagian samping apa lagi nih yang udah dirubah?
Samping apalagi ya, nggak banyak sih yang berubah di bagian samping, masih kelihatan kayak E30 seperti mobilnya. Oh iya, tadi ngebahas soal mesinnya. Gardannya tetap pakai E30 Mas? Berarti gardan ini kita sekarang masih tetap pakai BMW 30, cuman memang subframe-nya kita rubah, posisinya kita pindahin. Jadi bikin senternya sendiri. Kita bikin senter sendiri lagi, cuman memang problemnya adalah kita harus bikin asrodanya lebih panjang sebelah. Dan harus mengecilkan asrodanya sebelah gitu. Oh iya, benar. Itu yang lumayan PR, dan mungkin ya itu dia gue bilang tadi, itu banyak orang yang nggak aware dengan hal itu, jadinya mereka nyerah di tengah jalan. Karena saya sendiri bangun mobil ini 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Oke. Maklum, nyicil pelan-pelan. Siap. Oke, nah sekarang kita di belakang nih, ngeliatin tampilan body kit belakangnya nih. Kelihatan rapi sih, emang Xpander ini juga simple sebenarnya, nggak terlalu berlebihan, tapi klasiknya masih dapat ya. Klasiknya masih dapat, bener banget. Nah kalau di belakang sendiri, kita ngeliatnya ada upgrade. Sebenarnya tadi ngebahas dari mesin upgrade. Kalau exhaust sendiri ada pakai branded kah atau custom aja dari Mas Akbar? Kita kalau exhaust sendiri kita pakai ORD exhaust, karena kita custom untuk bikin Valvetronic. Oh, ini pakai Valvetronic juga. Valvetronic, iya. Tapi ini masih trial ya. Masih trial ya. Untuk di mobil ini bisa dibikinin Valvetronic, tapi so far ya memang berfungsi. Oke. Berapa sih Mas bikin Valvetronic kayak gitu tuh range-nya? Nah, itu sampai sekarang sih kalau nggak nyampe 10 sih, masih di bawah 10. Masih di bawah 10 juta ya. Oke, itu full system berarti jatuhnya ya. Full system, bener. Tapi nggak sampai header. Jadi dari tengah sampai ke belakang. Nah, yang bikin mahal kan Valvetronic-nya itu kan. Iya, betul. Karena dia remote dan kawan-kawan itu ya. Iya, remote dan kawan-kawan, benar. Di belakang ada upgrade lagi, mungkin audio? Di belakang ini ada audio. Kita di sini pakai ada subwoofer Pioneer ini ya. Ini subwoofer aktif ya sebutannya ya. Jadi gede ya, sebenarnya pas banget tapi di E30 nih. Pas banget kelihatannya. Jadi nggak ngemakan tempat bagasi kan. Jadinya ya ini speaker aktif lah. Subwoofernya subwoofer aktif. Dari Pioneer. Menarik banget. Dan bagasi ini juga ada full di restore ya Mas? Di restore ya. Ini dibikin rapi. Kebetulan waktu itu pada saat instalasi audio. Kebetulan instalasi audionya di Koko Ayung. Di sama Koko Ayung. Jadi Koko Ayung gatel kayaknya ngelihat kurang rapi, dirapihin lagi sama Koko Ayung. Iya. Oke, udah di belakang ini aja? Ya, ini aja. Udah, kita masuk ke kabinnya boleh dong? Boleh dong. Yuk. Oke, sekarang kita udah di interiornya nih Mas Akbar. Mas Akbar boleh ceritain nggak? Kalau interior kayaknya sebenarnya udah full restore juga nih ya? Iya, jadi kalau interior sendiri kita memang mau meremajakan karena kan udah tua ya ininya ya. Jadi kita ganti ini ala-ala Alcantara. Tapi bahannya memang mirip banget sama Alcantara. Tapi, ini bukan Alcantara sebenarnya nih ya? Namanya bukan Alcantara, tapi memang menyerupai Alcantara. Grade-nya mendekati Alcantara lah gitu. Grade-nya sama Alcantara, beda brand. Gua lupa brandnya apa, dari Jepang. Oke. Dan ini full interior semuanya, sampai jok, sampai atasnya juga. Plafonnya gitu. Karena penyakitnya E30 nguning ya, plafonnya ada tua juga. Jadi gitu kita ya. Memang dalamnya memang kita mau bikin interiornya tuh warnanya agak gelap. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya kemarin sempat gue taruh respect. Layar juga ini ya. Terus? Jadi ini cuman ini ada GPS aja di sini. Gitu. Ini ada fungsinya juga. Jadi kita bisa tahu speedometer kita by GPS dari sini. Ini apa nih Mas namanya? Nah, ini sport display dari Devi. Jadi kita bisa ngatur semuanya, kita bisa ngelihat kalau kita nyalain ya. Ini ada GNS, ini adalah GPS gitu loh. Nah, ini ada sensor-sensornya, water temp, oil temp, voltage, RPM, semua masuk ke dalam sini. Ini dari fully digital semuanya dan ini aktif di sini ya. Dan aktif. Sensornya itu memang sebenarnya hampir semua mobil bisa dipasang ini ya? Iya, hampir semua mobil karena universal. Ini juga bisa kita rubah-rubah tampilannya. Nah, ini kita lihat kalau kayak gini oil temp-nya masih 52 tuh masih terlalu dingin. Ini ada G-force-nya juga. Ini juga bisa ke track. Jadi kalau misalnya tracknya udah kebentuk gimana, ya? dia udah kebentuk, ada tracknya. Habis itu jadi lap time. Bisa lap time dan bisa ada ini juga. I see. Berapa nih harganya Mas Akbar kayak gini nih? Ini harganya agak lupa ya, tapi dulu kayaknya sekitar 22 ya. 22 juta 22. Pada saat itu ya? Udah termasuk advance-nya sama sensor-sensornya semua. Ini nggak perlu pakai maksudnya kayak komputer standalone, nggak perlu. Mobil standar pun mobil tadi standar juga bisa. Yang penting kita tinggal masukin sensornya yang benar. Bicara soal tadi standalone mobil ini pakai? Ini kita pakai ECU-nya Haltech 500. Haltech 500 ya. Oke deh kalau gitu. Interior udah, nggak ada lagi?
Iya, cuman ganti audio pakai Pioneer single din. Oke. Yang bisa dibuka. Oh, ditaruh handphonenya gitu ya. Oh, iya, keren. Ya udah kali. Ada lagi? Itu aja sih paling ya. Udah ya, itu aja ya. Simple. Nice banget. Ya udah kalau gitu. Thank you Mas Akbar. Sama-sama. Thank you Rivi. Kita akan ke depan aja langsung buat closingnya ya. Siap. Oke. Iya. Nah, pas banget nih berhubung udah hujan, kita udahan aja yuk. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih Mas Akbar udah boleh nge-review mobilnya. Yuk, kita pulang aja langsung. Dah.